Yo, what's up guys? Jadi tadi gue nemu sebuah artikel dari The Tech nih. Ternyata ini rahasia orang India menguasai Microsoft sampai Google. Waduh, ini rahasia apa ini? Apakah rahasianya uang, tanah, kekuasaan? Kenapa orang-orang India itu selalu berada di puncak ya kan? Jadi ini cukup menarik buat dibahas sebentar lah paling enggak. Jadi ya mari kita mulai. Jadi seperti yang kalian tahu itu CEO-nya Google atau direkturnya Google Sundar Pichai itu orang India ya. Dan juga CEO Microsoft. Di sini gue nggak nyangka ternyata orang India juga, Satya Nadella namanya. Selama ini gue mikir ketika ngedenger nama Microsoft tuh masih Bill Gates loh yang megang. Ternyata sekarang orang India ya. Twitter juga terakhir orang India ya kan yang naik jadi CEO gitu. Padahal itu perusahaan-perusahaan besar di Amerika gitu. Populasi orang India di Amerika tuh cuma 1%, tapi mereka selalu berada di puncak perusahaan di sana ya. Di sosmed kita sering melihat kekonyolan orang India, tapi ternyata mereka tuh hebat-hebat ya kan. Mungkin kalian udah pada tahu juga. Jadi di sini ada yang bilang kalau tak ada negara lain yang melatih banyak penduduknya menjadi gladiator seperti India. Waduh, udah kayak gladiator kata ya. Dari lahir sampai mati, dari sekolah sampai mencari kerja, dan kurangnya infrastruktur dan kapasitas yang tidak layak. Tumbuh di India, di lokasi yang sulit tersebut membuat mereka menjadi manajer alami. Kata salah seorang mantan direktur juga di penulis The Made in India Manager. Ya memang kalau ngebayangkan tinggal di negara di mana rakyatnya pada banyak yang berak dan kencing sembarangan di jalan, itu pasti negara yang kacau ya kan. Jadi kompetisi dan kekacauan membuat mereka beradaptasi menjadi pemecah masalah atau problem solver. Mereka juga cenderung mengutamakan profesionalitas. Tapi tentunya itu hanya bagian luarnya aja ya kan. Tentu saja di bagian dalamnya ada yang namanya kasta itu di India kalau kalian tahu ya kan. Ada kasta atas, kasta tinggi, dan itu dimana orang-orang kaya dan elitnya mereka menempuh pendidikan. Ya di sini yang bikin gue sebenarnya agak gimana ya dengan sistem kasta tuh. Ya mereka benar-benar orang elit dari India lah gitu. Mereka bahkan bisa dibiayai sampai menempuh pendidikan di Amerika Serikat gitu karena privilege yang mereka miliki. Dan bahkan di sistem visa Amerika Serikat sendiri itu keras terhadap orang India yang mau masuk ke sana. Dimana mereka diwajibkan punya keterampilan khusus di bidang teknologi. Jadi kalau orang India mau jadi imigran ke Amerika ternyata harus punya kemampuan teknologi. Makanya orang India di Amerika tuh pada maju-maju ya kan. Jadi mereka tuh udahlah disaring dari kasta atas, kasta-kasta orang elit. Belum lagi mereka diwajibkan lagi harus bisa teknologi. Jadi tentunya mereka udah dibekalin dengan persaingan, hasil dari persaingan ya. Jadi mereka yang di sana tuh para pemenang-pemenangnya lah. Jadi pegawai India tuh yang udah sampai di Amerika tentunya mereka kembali menempuh dari bawah ya. Dari bawah, dari pegawai biasa gitu. Sampai nanti mereka naik meniti karir sampai menjadi CEO. Tapi di sini dia bro, mereka nih di bawah tuh udah disaring tadi ya kan. Mereka harus bertarung sama kaum-kaum elit dan juga kasta atas tadi. Ya ini mengingatkan kita sama sesuatu ya kan. Dan ketika mereka sampai di Amerika, mereka juga harus melewati kualifikasi lagi lah, mungkin kualifikasi tertentu. Dan akhirnya yang sampai di Amerika tuh kayaknya adalah orang-orang elitnya gitu. Orang-orang yang benar-benar udah punya ilmu. Jadi ketika mereka memulai dari bawah pun masuk ke perusahaan di Amerika. Jadi udah kayak versi realitas dari Classroom of the Elite ya kehidupan mereka itu. Dimana mereka benar-benar ditempa di lingkungan yang keras ya kan. Harus berkompetisi melawan para elitis lain. Wow. Ya walaupun mereka tetap butuh privilege. Tapi itu juga modal awal juga ya kan. Jadi di sini yang bikin agak gimana gitu. Mereka nggak cuma manfaatin privilege mereka, tapi mereka juga bener-bener bersaing ya kan. Dan ketika mereka udah dapat ilmunya, ketika mereka di Amerika, mereka tuh balik jadi orang kayak biasa gitu. Mereka di India mungkin seorang sultan, tapi kalau di Amerika kan mereka bukan siapa-siapa. Nah, tapi di sini mereka udah punya bekal ilmu tadi, bekal dari hasil persaingan tadi, akhirnya mereka pun bisa meniti karir ke atas dengan mudah. Jadi orang-orang India yang udah ke Amerika tuh udah kayak abis keluar dari White Room lah, udah pada jadi Ayano Koji ya kan. Jadi mereka tuh udah punya modal banget lah. Kapasitasnya udah pada besar ya kan. Ini yang bikin kita kadang iri gitu. Ya ini bukan story yang bisa kita ikutin sih, bukan juga bisa kita jadiin motivasi karena memang ya seenggaknya kita memang butuh privilege untuk mencapai level yang setinggi itu ya. Tapi memang ini juga mengajarkan kita kalau persaingan dan kompetisi itu diperlukan bagi kehidupan gitu. Dan juga ya
belajar yang banyak ya kan, belajar ilmu apa ya, bukan ilmu pengetahuan alam tentunya ya kalau udah bicara kayak gini tuh, tapi lebih ke ilmu dalam meniti pekerjaan ya, atau ilmu bersosialisasi ya, atau ya sebenarnya yang menjadikan jabatan kita cepat naik itu sebenarnya ilmu apa yang kita perlukan. Kita perlu akrab dengan semua orang ya kan, tapi juga memberikan kesan kita tuh bukan so akrab tapi natural gitu. Tapi kita juga perlu kapasitas mengetahui apa yang sedang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, yang mana ngebuat bawahan dan atasan kita ikut senang pada kita. Jadi nggak cuma kita mencari perhatian ke atasan tapi nanti dibenci bawahan, nggak. Mungkin kalau orang Indianya mereka benar-benar menjalin hubungan dengan bawahan mereka karena memang dikatakan mereka tuh tetap ramah dan merendah ya. Ini yang sulit karena mereka dari kaum elit tapi mereka tetap merendah gitu. Dan ya kalau bicara mengenai hal ini nggak bisa disingkat sih, sebenarnya panjang kayaknya. Perlu penelitian lebih dalam lagi gimana rahasia mereka yang benar-benar rahasia mereka itu, gimana mereka jadi di puncak tadi. Tapi ya intinya ini cukup menarik lah. Kalau kalian memang tertarik ingin mempelajarinya lebih dalam ya silahkan di googling sendiri ya kan. Ya gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video lainnya.